bilang mengelus pundak dari Fearless, seolah-olah menandakan bahwa tenang. Walaupun mungkin semua mata tertuju kepada Kairi, tapi kali ini Fearless tentunya masih mencoba untuk bermain tenang agar nantinya tidak terdistract dengan apapun pressure dan tekanan yang diberikan hanya dengan satu kehadiran pemain dari Onyx Philippines, Onyx Philippines di depan. Dan langsung ada duet nampaknya ke arah Fanny kali ini. Wow. Benar-benar menghindari adanya assassin yang bisa digunakan oleh serang Kairi. Ini Dan juga ada udah Masya bersama Esmeralda. hero power. Iya. Itu alasan yang paling simple banget. Yep. Ban Fanny-nya ini menangin rotasi banget, tapi buat Masya yang di ban ini udah nutup untuk Dairen karena kemarin dia sempat lumayan outstanding Ya, dengan ya. membawa Masya-nya. Ya, dan Masya juga bisa langsung menargetkan untuk hero-hero yang lembek Oke. yang ada di garis belakang, dan itu langsung dibuang juga. Faramis masih ada P11 di base terlebih dahulu, ingat masih ada Faramis Valentina. Faramis Valentina. Satu trade yang mungkin akan bisa dimainkan oleh kedua belah tim. Ya. Tapi menurut aku pribadi Faramis ini lumayan possible banget untuk diamankan di first pick. Karena balik lagi power dari Faramis ini bisa ditaruh di roamer, oke, Yap. di gold laner juga, di mid laner juga oke. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal rotasi ke gold laner, itu maksudku dia bisa tembus tembok. Itu yang nyebelin. Ghostbuster-nya bener-bener bisa tembus tembok dan memberikan kejutan. Itu nggak cuma nongol dari rumput, nongol dari tembok. Dari belakang ya, Dari belakang. tempat yang nggak diduga sama skill, dan dia narik langsung soalnya. Dia narik kita lagi ke belakang. Oh, tapi kayaknya kita tidak akan melihat Faramis di sini karena sudah di-ban. Artinya ada kemungkinan Valentina juga bakal di-ban. Oh iya, pastinya nggak mau membiarkan salah satu hero yang masih sangat amat powerful. Valentina dengan fleksibelnya juga, dia bisa taruh di mid, taruh di area roam, bahkan XP tadi sempat kita bahas. Aha. Sempat digunakan Oleh oleh Boots? Dairen. Oh, oleh Boots ya. Ya, Valentina EXP laner. EXP Kayak, laner. Oke, dia pasifnya dapetin EXP dan dia di EXP laner. Karena kan kalau misalnya level dia lebih tinggi Wah. daripada lawannya, itu Yes. nambahin dari segi damage-nya. Benar banget, dan jangan lupakan juga gak cuma damage tapi spell fam yang dimana itu akan mempengaruhi sekali untuk mempertahankan bagaimana durability dari Valentina yang sebenarnya sebagai match dia HP-nya lumayan tebal. Iya, pastinya. Makanya possible untuk taruh di SP, tapi Akai-nya terlepas Oh. dan langsung menjadi first pick untuk Onyx. Jujur, ya. ini malah menurut aku bisa menjadi sebuah pick untuk Samo. Karena Akai, Cho itu adalah hero favorite dari Samo juga. Tapi sekarang agak mahal gak sih? Kayak bisa kita melihat Akai, dia tidak bermain sebagai jungler. Oke. Dia masuk mungkin Sebagai roamer. Sebagai roamer ya kan. Dia betul level 4 yang lumayan lama dong berarti jatuhnya. Iya, dan kalau ngomongin soal setup gankingnya, menurutku dengan headbutt kayak masih kurang efektif. Apalagi kalau misalkan dia level 2 pun dengan barisan yang dia punya itu hanya memberikan efek slow tanpa adanya efek stun. Jadi berbeda mungkin untuk beberapa ganker lainnya, seperti kita ambil contoh Selena. Ya kan Selena kan itu ada efek stunnya. Iya. Atau mungkin Chow yang ada efek knock up airborne dengan satu Jutkinedu. Buat sekarang mungkin kalau ngomongin ganker Rebellion Zion udah lebih ready dengan ganker powernya ada Julian. Yes. Yang dimana dia bisa immune, dia bisa damage, dan dia bisa sisi power dengan menggunakan enhance dari chainnya. Tapi Pakito, ini satu hero tanda tanya bagi Onyx Esports. Nah ini susahnya ketika berhadapan dengan Onyx Esports. Iya, Apapun yang mereka pilih, pilihannya itu flex. bisa di mana-mana. Dia bisa di XP ini favorit Boots juga. Bahkan di Gold Lane bisa. Waktu itu gold lane ya? Iya. Possible banget. Gimana? Bisa dia menang. Mereka mid juga bisa. Oh, tapi udah ada Cloud. Oke, ada Cloud. Setidaknya mengeliminasi satu tanda tanya lah. Iya, satu aja. untuk Onyx. Goldnya, oke, gold fix. Gold. Gini. Apa? Bisa di mid, Iya, jangan itu salah. dia, itu yang baru aku mau bahas. Jangan salah ya. Wah. Rian, Saya ini luruskan juga dulu, bener. pernah membawa Cloud di mid lane dan satu hero yang mungkin akan mengubah skema permainannya, Franco. Val berarti udah terlihat di sini playnya akan lebih ke arah pick off. Masalah utamanya adalah apakah ini damage dealernya akan lebih berpotensi untuk Julian atau jangan-jangan bakal ada mid laner yang masih disimpan seperti salah satunya Kagura. Kita tahu bahwa di sini Swallow benar-benar bermain dengan fluent sekali ketika dia membawa Kaguranya. Ya, ada sedikit ada komen dari Fearless pengen ngadepin Sansi di season kemarin. Dia yang buat saya sulit farming. Wah, tapi ini tantangan berikutnya ya Kairi dulu nih. Kairi dulu nih. Kairi. Lewatin dulu nih Kairi. Wah, ini bisa ada dua lapis seperti yang sempat aku bahas tadi sama Om Wawa, yang dimana komennya juga kalau misalkan dari Fearless itu menuju kepada Suns. Itu dia tanda tanyanya Om. Apakah dua lapisannya ini akan digunakan dalam dua match yang berbeda atau dua game yang berbeda? Karena kalau misalkan dua game itu kan berarti nanti di game yang kedua kita akan melihat player yang berbeda juga. Tapi buat sekarang dengan hadirnya Kairi dan tanpa adanya Suns yang sempat aku duga-duga sama Om Wawa, apakah akan berpindah role? Karena mid laner sekarang kan rata-rata lebih ke damage dealer. Iya. Nah, kalau kita lihat mid laner yang masih sering, damage-nya sakit banget, apalagi masuk ke arah late game. High ground-nya luar biasa banget. Terus Cecilion kayak beberapa kali juga masih sering digunakan karena
asuransi late game juga untuk seorang Cecilian. Setuju. Iya, tapi Cecilian kalau kita Wah, iya. bahas soal main di MPL, Aha. itu banyak sekali cara untuk bisa nge-pick dia. Apalagi kalau misalkan kita udah ngeliat ada Akai, ada Pakito, ada Cloud. Ini bakal jadi target operasi bagi Cecilionnya. Tidak akan dilepaskan, tapi buat sekarang Atlas juga bakal di-ban. Karena kita tahu sendiri Franco begitu dia melakukan bloody hunt dan ternyata ada pasif yang dimana Frozen Effect-nya akan connect. Ini akan menyusahkan bagi sosok Franco dan tercancel. Dan inilah dia, satu sosok yang fenomenal. Kairi Ling di dalam MPL Filipina 10 kali pick 60% win rate. Masih ada chance 4 kali. 4 kali Empat ya. kali. Ada 6 kali Tenang. menang, 4 kali kalah. My Jadi masih ada brother. possibility pastinya untuk Your team Rebellion is Sion picking. sendiri dan Karina bersama Powius yang udah di-ban oleh teman-teman Onyx. Bakal menuju kepada mana? Kepada jungler Pakito kah? Kalau misalkan menengok dari satu Your team is Karina yang sudah di-ban untuk saat ini. Immune terhadap physical attack dan jangan lupakan juga bahwa buat saat ini Tamus sudah diamankan. Jadi akan ada 2 flex pick bagi teman-teman dari Rebellion Zion. Dan inilah dia teman-teman kita dari BTK, Bloodthirsty King. Ada Fight Chicken, Victor dan juga Moba Zain yang sudah hadir di MPL Arena. Wah, jadi makin semangat pastinya untuk para player yang akan bertanding maupun para penonton nih yang bisa berdekatan langsung sama 3 pemain tersebut. Tapi kita bakal balik lagi ke arah draftingnya Onyx. Dengan begitu fleksibelnya 2 hero terakhir seperti apa yang pengen mereka bawa? Masih Oh, ada iya. Kagura, Kagura bisa sih. masih ada Tapi mungkin Kagura susah buat target Lilia. Tamus Franco. Lilia. Lilia gue suka. Lilia, gua suka. kita ngomongin soal territorial teamfight dan inilah dia komen dari Kairi. Saya memang sudah tertarik untuk Your bermain team is di picking Indonesia. which I was Mobile Legends di made sini for. lebih besar daripada Filipina. Wah, Kairi dari Filipina jauh-jauh datangnya langsung ke MPL Arena. Langsung ya, sekalinya datang langsung MPL gitu. Betul sekali. Dan itu udah lama, berarti udah terpantau nih sama Kairinya sendiri. Dia udah lihat perkembangan Mobile Legends di Indonesia khususnya. Tapi kita ngeliat juga udah ada Eve dan Ruby. Oke, aku Yeah. suka banget pick Ruby di sini, jadi makin mempersulit tebakan kita kepada Akai dan juga Ruby sebagai sosok roamernya. Iya, Karena dua-duanya ini bisa ditaruh nomor. dua-duanya hero favorit Samo. Fun fact, Samo itu udah beribu-ribu game menggunakan Ruby. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku teman dekat Samo juga. Dulu pernah main juga dan Wow. kalau ngomongin soal aspeknya Benedetta, ini malah menjadi Gua sebuah serem liatnya gitu. iya, sebuah ancaman bagi teman-teman dari Onyx Esports karena menengok dari bagaimana power Benedetta kemarin sempat di-buff. Damage-nya itu bener-bener pedih banget dengan satu model item, War X. Iya, tapi di sini ada faktor stoppernya juga ya. Ada Ruby, ada Pakito dengan knockout strike-nya. Malah menurut aku Ada heavy bisa spin-nya. jadi pedang bermata dua, Om. Ingat, ketika an eye for an eye dilakukan, Ya. siapapun yang memberikan efek stun akan terkena stun balik. Dan itu lebih lama. Tapi cukup banyak sisi sih kalau kita lihat dari kedua tim ini ya. Yes. Sama-sama mengandalkan sisi, sama-sama mengandalkan skill point juga, dan kita lihat untuk talent prediction kita di sini ya. Oh, Wih, durasi ya Game kali ini. duration by Axe tentunya buat sekarang. Nevin di 15 menit. Om Wawa juga sama, sementara saya 13 menit. Om, kita samaan mulu nih, ada apa Eh. nih? Sati Sebentar. kali kita. Wow. Waduh. Antara audience prediction kita akan muncul sesaat lagi, inilah dia angkanya yang bisa kalian lihat sendiri tentunya sebelum kita memasuki ke dalam in-game. Dan kita bisa melihat sendiri bagaimana euforia di MPL Arena dan buat sekarang 92% berbanding 8%. Inilah dia juga teman-teman dari Sonic. Ini sudah mendukung semuanya, sudah hadir untuk mendukung tim Onyx Esports. Bahkan sampai di belakang sana ya kan kita melihat bagaimana keramaian dan ini bisa dibilang dukungan langsung dari para Sonic yang hadir di MPL Arena akan menambahkan semangat dan good luck. Rebellion Zion, we love you. We love you. Wede. Semangat langsung juga diberikan ke arah Rebellion Sion pastinya. Dan udah terdengar juga suara tepuk tangan mungkin karena Oke, sebentar lagi kita apalagi akan tuh, apalagi tuh. masuk. Aduh. Ya. Baru mau baca tiba-tiba langsung digeser kepada Drian, sosok mid laner yang sempat membuat permainan dari Onyx Esports ini lebih fleksibel dengan pool hero-nya dia yang banyak. Ada beberapa pemain juga seperti Drian salah satunya dulu yang tidak bermain untuk season kali ini, Rainbow, dan juga Finn yang terkenal dengan banyaknya pool hero. Iya. Yes, ini full hero yang pasti akan merepotkan untuk melawan di MPL season yang ke-10. Oke, inilah dia game pertama dari match kedua kita, Onyx Esports melawan Rebellion Zion. MPL Arena akan menjadi saksi, tapi sebelum itu MPL Arena mana suaranya? Dan kita akan langsung menuju ke line of down saat ini Fall tiba-tiba dalam keadaan low HP.
out of nowhere terpoking damage oleh Drian dengan Void Crystal yang mematikan di early game. Wah. Jadi nih, lihat nih, bagaimana hero-hero yang dipilih oleh Onyx Esports super flex banget. Pakitonya yang main sebagai XP laner, Akainya masih tetap sebagai jungler, juga bahkan Samo ini yang menjadi Ruby yang kita tahu juga ini adalah hero favorit untuk Boots juga. Oke, buat saat ini langsung ada efek teamfight 3 lawan 3 di area River, namun ternyata Fearless lah yang mengamankan sektor Little Wonder dengan Retribution yang sama-sama sudah digunakan untuk saat ini, Nevin. Ya, 3 pemain yang benar-benar nggak mau rugi. Tapi lihat, ada satu Iron Hook yang nampaknya berhasil connect memang ke arah seorang Samu HT. Tapi untuk Ruby sendiri, dia punya satu escape tools dengan pasifnya yang pastinya bisa menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh Rebellion Xian. Oke, sudah mulai memasuki lini-lini panas teamfight di early game. Menengok juga dari EXP laner kita. Sama-sama melakukan permainan yang pasif sekali dan Fearless. Gerakannya sangat-sangat cepat sekali. Kita tahu sendiri bahwa Benedetta, dia memiliki efek dash, dia memiliki an eye for an eye. Jadi sangat sulit sekali untuk ditangkap dan perebutan di gold lane ini sudah mulai terlihat. Gold buff bakal menjadi pertukaran dan di sisi lain lihat ada pertukaran lagi dari Swallow-nya yang muncul ke depan. Iron Hook jump in ke arah Samo. Samo juga dalam ancaman an eye for an eye juga sudah digunakan Kairi. Headbutt tapi ternyata tidak menangkap ke arah siapapun. Langsung ada pergerakan nongkap Airborne. Kairi tapi menangkap ke arah Fearless dan Fearless akan menjadi korban jiwa, namun ternyata Samo masih bisa bertahan dan first blood by Samsung Galaxy A Series diamankan Onyx Esports. Di sisi lain Haze solo kill juga terhadap seorang Cloud-nya dari cewek dan Val juga menghentikan dominasi dari seorang Samo 2 untuk 1 tiba-tiba. Wah, ini pertandingan yang benar-benar worth it untuk Rebellion. Tapi bahkan kali ini masih ada di area bottom lane. Seorang Val mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Boots. Iron Hook-nya kurang panjang. Tapi kali ini kayaknya bakal diikhlaskan terlebih dahulu karena Turtle pun sudah spawn. Udah ada kehadiran dari kedua tim kali ini. Mencoba untuk memperebutkan, nampaknya menunggu juga kehadiran dari teman-teman Onyx Esports yang baru saja kehilangan 2 pemainnya. Tapi Boots langsung mendampingi ke depan. Paul dalam ancaman. Paul mencoba untuk memperhentikannya. Tapi Boots masih begitu hormatnya di bagian depan. Bahkan Kairi yang baru saja datang berhasil mendapatkan cara terlalu 2 pemain dari Rebellion. Nampaknya dalam ancaman karena Harvest sudah dibuka juga oleh seorang Kairi. Satu pemain bahkan dapatkan Kairi still survive dengan HP yang benar-benar terbatas. Bahkan Swallow masih dikejar sampai ke bagian belakang Boots dan juga Samus. Ternyata masih ada escape yang begitu bagus dari seorang Swallow. Di immune dengan menggunakan sword enhance dan flick out tiba-tiba dari Swallow karena dia tahu di situ ada 2 member dari Onyx Esports dan dia nggak mau ngambil resiko. Dia langsung escape dan dia langsung repositioning agar nantinya masih bisa tetap farming dan tidak kehilangan satu kerugian di bagian mid lane. Yes, nice opening tadi dari Boots di mana dia meninggalkan tadi XP lane-nya karena dia udah level 4 ya. Dia langsung melakukan setup di arah dari Turtle karena dia melihat juga bahwa untuk Val sendiri tadi itu belum menginjak level 4. Yes. Dia belum punya Bloodhound jadi dia bisa maksimalin dengan knockout strike-nya dan juga dengan jab-jab yang dimainkan. Benar banget, dan buat sekarang juga kita bakal melihat bagaimana potensi dari cooldown reduction yang akan dimainkan sama Samo. Kayaknya lebih on point banget agar dia bakal menjadi stopper dari Fearless. Dari tadi kita udah melihat bagaimana Fearless selalu mengacak-acak dari segi fight-nya, dash demi dash dia lakukan. Sehingga buat sekarang Fearless pun akan memainkan dari segi rotasinya. Yes, untuk Fearless juga kan dia pakai attack speed dengan damage monster ya. Dan bedanya pastinya Kairi di sini dari spell retribution-nya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Fearless. Iya, satu di sisi lain juga dari seorang Drian berhasil mendapatkan 1 pemain lagi dengan real world manipulation yang memang sudah dibuka, tapi fight-nya nggak bakal di-extend lebih lama lagi. Mereka coba untuk reset lagi, sementara di sisi lain juga mereka tahu di area top lane udah ada 2 pemain dari Rebellion yang pasti akan mengganggu pergerakan Samu HT dan juga KO. Oke, Boots sudah selesai dengan Bloodlust X. Item pertamanya Bloodlust X. Dia nggak terlalu mau buru-buru untuk ngamanin ke arah War X atau mungkin item seperti Hunter Strike, tapi dia mau durability di sini. Dia tahu spell fame yang dia miliki akan lebih sakit lagi kalau dapetin point kill di awal game. Kairi juga udah mulai jump in ke area yang lumayan krusial buat sekarang. Fearless jump in ke depan, dia dalam ancaman. An eye for night juga menggunakan headbutt connect ke arah depan. Fearless langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Samo trigger disiplin yang luar biasa. Val menangkap ke arah depan, tapi Kairi tercancel begitu saja dengan Samo stopper lagi dan lagi. Don't Run Wolf King yang menghentikan pergerakan dari Rebellion Xion. Bahkan Dairon jump in ke arah bagian mid lane dan Drian masih ada dalam posisi yang aman. Ya, tadi hampir saja bisa ngedapetin 1 pemain, tapi untungnya masih ada Swallow juga. Enhance-nya begitu connect, tapi kali ini Kairi bisa mendapatkan turtle yang pertama by Samsung. Galaxy ada 1 turtle yang kedua, tapi masalah dari seorang cewek kali ini 1 Airhook yang belum berhasil terconnect. Swallow harus mundur terlebih dahulu karena udah ada blessing 2 yang tadi dikeluarkan. Heist juga still survive. Ya, itu 3 hero Muawa. survivabilitas yang bagus banget tadi ya dari cewek. Karena dia berhasil menahan 3 dan itu adalah waktu yang terbuang, efisiensi untuk Rebellion Xion. Dairon juga dalam ancaman. Reward
manipulation dibuka dan satu tetes darah terakhir. Dairon still alive. Namun di bagian bottom lane-nya turretnya sudah terbuka dengan bebas dan ini akan menjadi free bagi Boots dan Drian untuk mendapatkan satu objektif poin yang mahal. Kalkulasi yang begitu tinggi dari seorang Dairon, kita lihat udah sadar ada reward manipulation di sana, tapi masih mencoba untuk nge-clear ke arah wave minion meskipun pada akhirnya memang harus kehilangan outer turret di bagian bottom lane dan pastinya ini berpengaruh dari segi itemization-nya Om Awa. Oke, dari itemnya sendiri masih Demon Hunter sebenarnya, tapi ada still lag flat sih yang mungkin tadi menjaga sedikit ya buat cewek agar dia bisa survive. Ini semua juga sudah ada buat Julian, sedikit lebih tanky, tapi Juliannya kalau sampai salah dari melepaskan shield setnya, ada Pakito yang bakal menunggu karena dia tipis banget. Dan eksekutornya emang ada di sana. Iya. Boots selalu mengincar Boots. ke arah bagian belakang. Sehingga nantinya untuk Samohnya itu yang bakal ngacak-ngacak nge-cover siapapun yang mendekati Drian atau cewek salah satunya. Dan jangan lupakan heavy spin di sini ya, dimana heavy spinnya ketika Fearless mau coba untuk kabur atau membuka serangan dengan Alecto Final Blow, itu adalah momen yang ditunggu. Oh, iya. Bahkan sudah ada Guardian Helmet barusan dari Kairi. Dia 103, KDA yang sangat manis sekali. Fearless juga menyelesaikan item yang sama. Ada Guardian Helmet yang bahkan kali ini sama-sama dimiliki oleh kedua jungler kita. Dairon juga sudah selesai dengan satu corruption side-nya agar bisa melakukan rotasi yang lebih cepat lagi dengan attack speed yang dia miliki, pasifnya bakal lebih mudah untuk dikeluarkan. Iya, perbedaannya di sini dari segi eliminasi mungkin ya antara kedua jungler di mana Kairi dapetin banyak banget eliminasi dan juga semua masalahnya kali ini udah ada one versus two situation antara Boots yang bahkan berhasil memukul mundur langsung Dairon dan juga Flail tanpa usaha yang begitu banyak. Tapi pada akhirnya Rebellion Sion tetap bisa mendapatkan karena outer turretnya meskipun di sisi lain udah mulai ada setup di area turtle. Oke, turtle setup lagi dan lagi. Kairi jumpin ke arah Fearless dalam ancaman. Eye for Night digunakan mencoba untuk mundur ke arah belakang. Iron Hook-nya connect tapi belum ada follow up lebih. Heist-nya juga belum mau mengeluarkan Wesker powernya dia, tapi buat sekarang lagi dan lagi Turtle 3 kali berturut-turut diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Ya, starter tadi cukup mudah kalau kita lihat diambil oleh Onyx karena Boots. Dia 1 lawan 3 di mid lane. Dia tahan 3 hero Rebellion Dan sehingga gak ada yang mendekat. Sendirian di arah top lane kayaknya nggak bakal bisa survive dengan baik karena buat sekarang tidak ada backup damage. Tidak ada yang bisa nge-follow up dia juga ketika dia tadi menggunakan Bloody Hand-nya. Daripada mengeluarkan flicker kayaknya masih di save aja buat flickernya. So nggak bakal ada momentum bagi teman-teman dari Onyx Esports yang sia-sia. Tapi kali ini Kairi udah mulai ketahuan cewek out of nowhere, terpick off Swallow sendirian di arah depan. Sama mencoba untuk mengcover ke arah Kairinya. Kairi masih mencoba untuk melakukan serangan balasan, ditarik begitu saja dengan I'm Out Bandit. Jadi belakang sana Swallow-nya mencoba untuk menggeser ke arah dia, tapi ternyata tidak correct. Chain-nya langsung dibatangkan begitu saja dan bahkan tarikan dari Samohnya menangkap ke arah depan. Fearless dapetin satu Dairon, ternyata ditukarkan untuk trade kill 1-1. Sementara lihat dari Val-nya tidak mendapatkan target lagi karena buat sekarang Val hanya menghadang di arah depan. Tapi di sisi lainnya, apakah bakal ada serangan balasan? Boots tertangkap, Swallow malah tertangkap di depan dan dalam ancaman bagi Swallow-nya. Namun Haze di arah belakang free hit dan kali ini tidak bisa diragukan lagi. Rebellion Sion masih mau galak menuju ke bagian mid lane. Iya, lihat dia mencoba untuk ngebalikin semuanya lagi, coba melakukan pertengkaran karena sekarang kesenjangan goldnya pun makin tipis lagi. Dan kita ngeliat juga tadi bagaimana dari seorang Volt, Iron Hook-nya on point banget ke arah Drian, tapi covering Kairi. Dia selalu ada di bagian depan, dia tahu dia menggunakan jungler yang tebal, ngebuat Driannya still survive masih dengan 0 death yang harus dialami. Wah, Yes. Tapi cewek tadi yang ke pick off dulu sih yang membuat mungkin daya gedor dari Onyx agak sedikit berkurang. Cuman di sini perform dari Boots ini luar biasa banget. oh Blazing 2 jump in, ternyata cewek membalaskan Swallow. 1 poin pick off yang manis tentunya bakal didapatkan, tapi Dairon 1v1 kali ini cewek dalam ancaman. Gak punya sprint tapi pop out akhirnya. Sehingga Dairon gak bakal bisa menangkap ke arah sosok Cloud yang sangat lihai. Masih ada mirroring battle image yang bisa digunakan tentunya sebagai escape lane dari seorang cewek. Tapi Shadow Kingdom juga udah diamankan oleh seorang Swallow kali ini. Apalagi dengan adanya Lord yang sudah spawn di dalam Land of Dawn. Belum terlihat tanda-tanda setup yang mau dilakukan oleh kedua tim karena posisinya kali ini mereka benar-benar tipis banget. Akan sangat berbahaya ya kalau misalkan udah momen-momen krusial kayak gini. Apalagi hanya untuk beberapa ribu gold leadingnya Val dalam ancaman Bloody Hand digunakan, tapi ternyata Samo malah melakukan counterplay. Tidak ada follow up damage dari Rebellion Sion. Untuk sekarang Kairi juga menangkap ke depan. Belum ada event spin yang dia lakukan. Langsung ada pop-up event dari dua manipulation juga sudah dipaksa. Sementara Blazing Duet ke arah belakang Haze dalam ancaman. Langsung disonic out begitu saja. Alex of Final Blow hanya untuk melakukan defense mechanism dan Fearless masih bertahan hidup bersama dengan Dairon dalam momentum mereka semuanya sekarang. Tapi ternyata buat sekarang Onyx Esports tidak ada yang tumbang sama sekali. Ya, tidak kehilangan satu pun player, tapi tentunya mereka kehilangan banyak resource. Dan ini dia untuk itemization ya. Yes, dari Akai tadi dengan Kairi juga pastinya dia dengan item tank. Antik juga udah selesai di sana.
Tapi tadi untuk team fight yang terjadi sebenarnya adalah bahwa dari Swallow dia juga terlalu jauh. Dia masih mendorong minion di garis bawah. Sedangkan tadi untuk satu pick off dari Val, yaitu tadi gak ada follow up yang dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion Gion sendiri. Ya. Jadi ini masih saling berimbang juga. Masih dengan 2000 gold selisih. Apapun masih akan bisa terjadi sekarang. Dan juga dengan satu buah kesalahan. Karena dari tadi, ini Swallow-nya udah selalu kelihatan lagi Val. split dengan teman-teman yang lain. Oke, belum ada split yang begitu berbahaya sepertinya karena buat sekarang pun Boots sudah selesai dengan Oracle yang dia butuhkan. Udah ada Dominance Size, udah ada Oracle, Spell Fame dan juga cooldown yang dia miliki akan mendekati ke arah 40% dan bahkan Drian yang benar-benar nge-zoning out dengan skill yang dia miliki. Langsung ada Fearless 3 jam ke depan mencoba untuk memberikan dealing damage. Kairi mencoba untuk bertahan, langsung tertangkap dari depan. Samo mencoba untuk mundur terlebih dahulu menangkap ke arah hit tapi Alito final blow dari seorang Fearless tertangkap di arah depan. Reward manipulation bakal dibuka, Haze bakal dikejar sama-sama dan ternyata cewek di arah belakang tidak memiliki backup yang cukup. Soalnya mendapatkan satu, Samo bakal tumbang sementara Dairon di arah depan mencoba untuk menahan damage dari Kairi. Masih ada pop up dari Vengeance spellnya tapi Dairon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Double kill diamankan daripada seorang Boots di arah depan sana. 4 poin kill tanpa tumbang sama sekali. EXP laner yang benar-benar mematikan dari sosok Boots. 2 pemain berhasil dihilangkan dan ini adalah waktu yang tepat untuk Onyx Esports mengamankan ke arah Lordnya. Dan kita lihat juga tadi fightnya sempat terpecah sebenarnya ke area Reward dan juga ke area dari Purple Buffetnya. Tapi kali ini untuk Kairi berhasil ngedapetin karena Lordnya Swallow dalam ancaman. Tapi Kairi bakal langsung mengejar aja dengan satu last hit dari seorang Drain. Hilang sudah 3 pemain dari Rebellion Sion. Tapi untungnya udah ada beberapa pemain yang kembali lagi ke dalam Land of Dawn. 1 untuk 1 Om Wawa. Ya, tapi seakan-akan yang terakhir itu memang cukup memaksakan lah. Buat bisa dapetin satu ekstra point kill lagi, tapi itu ditukarkan untuk gold lane jadi masih oke. Cuman, ini kendalanya pastinya adalah Lordnya bakal masuk juga seiring dengan respawnnya kembali dari Swallow dan juga tapi cewek. tiba-tiba Kairi mendapatkan 2 dengan menggunakan Invis Spin. Boots tumbang tershutdown tapi Fearless dalam ancaman. Dia terkena Void Crystal dan untuk saat ini bakal di-engage begitu aja. Semua teritorial sudah mulai dikuasai. Jungle, area turret, bahkan laning phase. Perlahan-lahan mereka coba untuk makan semuanya. Phase yang benar-benar besar banget udah bisa didominasi oleh Onyx Esports tapi nggak menutup kemungkinan karena Rebellion Sion sendiri karakteristik gameplay mereka bakal coba untuk memberikan pertukaran entah itu dari goldnya terutama mencoba supaya nggak ada kesenjangan yang terlalu jauh. Oke. Masih dalam keadaan di mana Drian juga sangat amat nyaman Om posisinya 0 death. Yes, Durian ini dia udah dapat semua one. 3 one sudah dikuasai oleh dia. Tapi Drian terancam di arah depan. Masih ada efek dari Retribution. Swallow tertangkap. Gak bisa melakukan backstep. Ternyata Drian tidak tumbang dan bahkan langsung di backup oleh Samo yang udah punya immortality. Dan sekarang gak boleh pick off sendirian kayaknya menurut aku. Iya, dan dia bahkan gak pakai spell sprint sama sekali tadi. Iya. Dia masih selamat. Dan dia percaya sama teman-temannya di arah samping. Haze dalam ancaman dan Hamadi ternyata bukan menjadi jawaban. Samo lagi dan lagi Samo. Dia ada di mana-mana di jungle, di lane. Dan bahkan buat saat ini dia menghentikan pergerakan dari Haze 2 tumbang tanpa adanya alasan. Buat sekarang Onyx akan menguasai dari segi laning phase, turretnya. Dan lihat semuanya didorong, minionnya didorong. Dan bahkan ini zoning dari area jungle membuat Fearless tidak bisa masuk asal-asalan ke dalam area jungle-nya sendiri. Bener-bener rapi banget permainan dari Onyx kali ini. Coba untuk ambil satu persatu dan ketika udah ada perbedaan dari segi kuantitasnya, mereka bakal coba untuk langsung jamin ke bagian penengah 5 pemain langsung. Dairon bakal menjadi tameng utama memang dari Rebellion Sion. Tapi lihat, ada flank yang dilakukan oleh seorang Swallow dari bagian belakang. NSC Connect cuma masalahnya Ruby Jaya memperdayakan Connect karena 3 pemain dari Corporation akan mencoba untuk memberikan cicilan damage karena seorang Paul hilang sudah. Dan Swallow ya bakal menjadi target berikutnya meskipun dari seorang Jaya bakal fokus di area terdepan dari Swallow. Harusnya udah langsung dihilangkan begitu saja. Satu last man dari Rebellion Sion yaitu Haze. Oh Kali no, ini 4 tumbang tanpa adanya trade kill dan ini bakal jadi malapetaka karena langsung menuju ke arah base. Di arah depan sana Benetrace tidak bisa menghentikan wave minion tapi ternyata dia bagian top lane. Masih ada minion yang akan berjalan. Boots mencoba untuk clear di bagian mid lane-nya juga. Mendorong ke arah Haze-nya. Belum ada reward manipulation dan cewek langsung menuju kepada base-nya. Onyx Esports langsung endgame di game yang pertama dengan cepat. 4 poin kill tanpa trade sama sekali. Wah. Ini benar-benar rapi, Ya. disiplin, dan momennya hanya dengan sekejap mata. Yes, bagaimana dari Swallow tadi berusaha untuk membeli waktu. Dia udah berusaha untuk melakukan flanking. Itu udah bagus banget. Dia udah bagus banget. Agak sedikit distract sebenarnya Iya. untuk gift dari Brian.